Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Cerita berlanjut dari bab sebelumnya, di mana Robin dan anggota bajak laut topi jerami sedang berbincang dengan Jaguar di Saul di Elbaf. Sementara itu, adegan berpindah ke Pulau Hachinosu, markas bajak laut Blackbeard. Di sana, Blackbeard dan para komandan Titan tengah membahas informasi penting tentang dua senjata kuno yang disebutkan oleh Karibu. Perdebatan pun memanas, karena sebagian komandan percaya bahwa Karibu mengatakan hal yang masuk akal, sementara sebagian lainnya meragukan niatnya. Mereka curiga Karibu mungkin berusaha menjebak mereka dengan informasi palsu. Dalam situasi ini, Blackbeard mengambil peran sebagai penengah. Dia meminta semua orang untuk tetap tenang dan menunggu Lafitte kembali. Lafitte, yang memiliki kemampuan hipnosis, diharapkan dapat memastikan apakah Karibu berkata jujur atau hanya memanipulasi mereka. Blackbeard menekankan bahwa berdebat lebih jauh tanpa bukti konkret hanya akan membuang-buang waktu. Setelah menenangkan situasi, Blackbeard mengalihkan pembicaraan ke topik lain, yaitu berita kedatangan bajak laut topi jerami di Elbaf. Hal ini menambah antusiasme di antara para komandan, mengingat Elbaf adalah negeri para raksasa yang dikenal memiliki sumber daya luar biasa. Diskusi tentang Elbaf membawa ingatan Kuzan ke masa lalu. Ia teringat Jaguar de Saul yang ternyata selamat dari tragedi Ohara. Kuzan sejak awal tidak berniat menghabisi Saul, sehingga ketika api di Ohara melelehkan es yang membekukannya, Saul berhasil melarikan diri. Kini, Kuzan berharap bisa bertemu kembali dengan Saul di Elbaf. Sementara itu, Blackbeard mulai membahas berbagai hal yang dapat diperoleh dari Elbaf, mulai dari harta karun besar hingga kayu adam, bahan legendaris untuk membangun kapal yang sangat kuat. Sebagai seseorang yang menyukai sejarah, Blackbeard mengetahui nilai strategis dari kayu adam yang berasal dari pohon besar Elbaf. Selain itu, perhatian mereka juga tertuju pada Pangeran Loki, yang disebut-sebut memiliki kekuatan buah iblis legendaris dengan tipe Mythical Zoan. Kekuatan ini dinilai sangat berharga untuk menambah arsenal Blackbeard, yang diketahui bisa menampung lebih dari satu kekuatan buah iblis. Namun, rencana untuk menyerang Elbaf memerlukan strategi matang, mengingat negeri para raksasa itu memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Kuzan diam-diam merasa khawatir. Jika Blackbeard mendapatkan kekuatan tambahan, misinya sendiri yang sebenarnya masih tersembunyi akan semakin sulit terlaksana. Di tempat lain, markas besar angkatan laut menunjukkan situasi yang tidak kalah menarik. Akainu, yang kini menjabat sebagai Laksamana Armada, menerima laporan tentang berbagai peristiwa di Elbaf, termasuk kedatangan Luffy, keberadaan Pangeran Loki, dan desas-desus tentang sosok legendaris. Salah satu berita yang paling mengganggunya adalah fakta bahwa penelitian dari Ohara ternyata berlanjut di Elbaf. Akainu, yang terlibat dalam penghancuran Ohara, khawatir jika kegagalannya di masa lalu akan kembali menjadi bahan sorotan. Akainu mulai menyusun rencana untuk mengerahkan pasukan besar ke Elbaf. Ia bahkan mempertimbangkan untuk turun tangan langsung. Di sisi lain, Kuzan, yang kini berada di pihak Blackbeard, juga menunjukkan niat untuk pergi ke Elbaf, namun dengan agenda pribadinya. Pertemuan antara Akainu dan Kuzan di Elbaf berpotensi memunculkan konflik menarik, mengingat hubungan masa lalu mereka yang rumit. Cerita semakin menarik ketika di Elbaf terdengar suara trompet darurat yang menandakan bahaya besar. Para raksasa segera berkumpul, mencoba mencari tahu apa yang terjadi.
Ternyata, ada sosok misterius yang berusaha melepaskan rantai Pangeran Loki. Sosok ini, yang masih berupa siluet, memunculkan pertanyaan besar tentang identitas dan tujuannya. Dengan begitu banyak pihak yang berkumpul di Elbaf, bajak laut topi jerami, Blackbeard, angkatan laut, dan sosok misterius, Elbaf menjadi panggung yang menjanjikan konflik besar. Munculnya musuh baru di Elbaf. Cerita di bab ini dimulai dengan kelompok bajak laut topi jerami yang mengikuti Jaguar de Saul ke dalam perpustakaan besar di Elbaf. Perpustakaan tersebut menyimpan berbagai koleksi buku penting dan beberapa poneglyph biasa yang langsung menarik perhatian Robin. Robin tampak terpesona dengan kesempatan membaca poneglyph di sana sambil mencoba mengungkap rahasia sejarah dunia. Di tempat itu juga, Saul mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan kepada Luffy. Buah iblis yang selama ini dianggap sebagai Gomu Gomu no Mi ternyata merupakan Hito Hito no Mi model Nika yang diyakini sebagai buah iblis Dewa Matahari oleh para raksasa Elbaf. Pengungkapan ini memperjelas keterkaitan Luffy dengan Joy Boy, sosok legendaris yang sering disebut dalam sejarah. Ketika mereka tengah berbincang, seorang karakter baru muncul dari salah satu ruangan di perpustakaan. Dia adalah seorang manusia tua yang tampaknya seumuran dengan Garp, atau mungkin bahkan lebih tua. Meski sudah sangat berumur, tubuhnya masih terlihat kuat dan bugar. Dia tidak tampak kaget melihat kehadiran kelompok bajak laut topi jerami, karena sudah mengetahui dari Saul bahwa mereka akan datang. Saul kemudian memperkenalkan pria itu sebagai Louis Arnold, seorang penjelajah legendaris yang dikenal luas karena buku-bukunya, termasuk salah satu yang berjudul Brackman. Louis Arnold adalah sosok yang memberi nama Pulau Little Garden dan pernah menulis catatan tentang Elbaf yang telah dikutip dalam bab-bab sebelumnya. Louis Arnold ternyata memiliki hubungan erat dengan Saul. Saat masih muda, dia telah menjelajahi hampir seluruh dunia, mengungkap berbagai fakta tersembunyi tentang sejarah. Pengetahuannya yang luas membuatnya menjadi target buruan pemerintah dunia. Robin terlihat sangat antusias bertemu dengannya, karena mereka memiliki minat yang sama dalam mengungkap kebenaran sejarah. Louis menyebutkan bahwa di perpustakaan ini terdapat komunitas para pencari kebenaran yang berasal dari berbagai ras, termasuk manusia, raksasa, dan lainnya. Saul menambahkan bahwa perpustakaan ini telah menjadi pusat berkumpulnya orang-orang dengan misi yang sama dan beberapa di antaranya akan datang untuk bertemu dengan Robin. Dalam percakapan tersebut, terungkap bahwa salah satu anggota komunitas itu berasal dari ras Lunaria yang sebelumnya dilawan oleh Zoro dalam pertempuran di Wano. Zoro segera mengingat King, anggota ras Lunaria yang sangat kuat. Namun, Saul menjelaskan bahwa masih ada beberapa anggota ras Lunaria yang hidup dalam persembunyian untuk menghindari pemburuan pemerintah dunia. Sanji terkejut mendengar hal ini, mengingat ia pernah diberitahu oleh Queen bahwa King adalah yang terakhir dari rasnya. Saul pun menjelaskan bahwa ras Lunaria terus diburu karena mereka dianggap sebagai musuh besar oleh pemerintah dunia. Hal ini memicu pertanyaan dari Luffy tentang alasan dibalik kebencian mendalam terhadap ras tersebut. Selain ras Lunaria, Saul juga menyebut anggota komunitas lainnya, termasuk dari ras Buccaneer, ras Tiga Mata, ras Mink, hingga manusia ikan. Mendengar hal ini, Jinbei tertarik dan bertanya siapa manusia ikan yang dimaksud. Saul kemudian mengungkap bahwa orang itu adalah Sun Bell, seorang mantan kru bajak laut Roger, yang namanya pernah disebut dalam SBS volume 96. Sun Bell kini tinggal di Elbaf dan menjadi bagian dari komunitas pencari kebenaran tersebut. Para anggota topi jerami terkejut mendengar hal ini, dan lebih terkejut lagi ketika Saul mengungkap bahwa ada mantan kru bajak laut Roger lainnya yang juga berada di Elbaf. Kemungkinan besar Skopper Gaban, orang nomor 3 dalam kru tersebut. Louis Arnold kemudian berbicara lebih lanjut tentang Elbaf. Dia memuji keajaiban negeri para raksasa itu dengan segala kemegahan dan keindahannya yang seperti dunia fantasi. Namun, ia juga mengingatkan tentang potensi bahaya besar yang mengintai di sana. Louis menyebut sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Ragnarok, sebuah ramalan kuno Elbaf yang terinspirasi dari mitologi Nordik. Peristiwa ini digambarkan sebagai pertempuran dahsyat yang akan menghancurkan Elbaf dan menimbulkan korban besar. Louis mengetahui tentang Ragnarok dari para tetua Elbaf yang ia temui saat pertama kali menjelajahi negeri itu. Meski awalnya ia ragu,
Bukti-bukti yang ia temukan selama bertahun-tahun membuatnya percaya bahwa peristiwa ini benar-benar akan terjadi meski waktu pastinya masih menjadi misteri. Peringatan ini membuat Usopp penasaran. Dia bertanya mengapa Louis Arnold tetap tinggal di Elbaf meski mengetahui bahaya Ragnarok. Louis menjelaskan bahwa selain karena dirinya buronan pemerintah dunia, ia merasa tertarik untuk menjadi saksi peristiwa besar tersebut. Begitu juga dengan anggota komunitas Saul yang meskipun sadar akan ancaman Ragnarok, memilih untuk tetap tinggal dan berkontribusi di Elbaf. Mendengar ini, Luffy dengan senyum khasnya menyatakan bahwa ia berharap bisa berada di Elbaf saat Ragnarok terjadi. Saul tersenyum, menyiratkan bahwa keinginan Luffy kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Namun, ketenangan di perpustakaan tiba-tiba pecah oleh kedatangan seorang anggota ras Lunaria yang terluka parah. Dia melaporkan bahwa kapalnya diserang oleh sosok misterius yang sangat kuat. Sosok ini, yang hanya terlihat sebagai siluet, diyakini adalah entitas legendaris yang muncul dalam beberapa bab sebelumnya. Kejadian ini menambah ketegangan di Elbaf, memperjelas bahwa konflik besar akan segera terjadi. Dengan keterlibatan banyak pihak, dari bajak laut topi jerami, komunitas Saul, mantan kru Roger, hingga karakter misterius, Elbaf menjadi pusat cerita yang penuh kejutan dan konflik epik. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.